Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Pak Arif selaku dosen pembimbing sekalian penguji hari ini. Yang saya hormati juga Mbak Natasha serta mahasiswa semua yang saya cintai. Terima kasih dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk selaku penguji pembanding. Khusus untuk Mbak Natasha, ini saya perhatikan dari judulnya. Ini kan perbandingan restrukturisasi kredit antara perbankan konvensional dengan fintech lending dan perlindungan hukum terhadap debitur fintech lending akibat COVID. Tetapi dalam latar belakang permasalahan yang saudara tulis ini lebih mengarah ke perlindungan hukum kredit fintech lending ya. Iya Pak, iya. Jadi menurut hikmat saya harus ditekankan di fokus apakah penelitian saudara nanti untuk restrukturisasi dan perbandingan kredit antara bank konvensional dengan fintech lending. Sedangkan menurut saya lebih tepatnya Anda fokus ke kredit fintech lending. Karena di sini banyak permasalahan, sedangkan dari peraturan OJK yang saudara sampaikan tadi ternyata untuk restrukturisasi fintech lending tidak diatur gitu. Tidak diatur dalam peraturan OJK tadi. Dan ini sangat menarik karena dalam prakteknya fintech lending ini kan mengambil privasi debitur. Ya. Jadi privasi debitur diambil, kemudian mereka ketika debitur ini Hilang. Suaranya Pak, suara mute. Pak RF, oke. Putus-putus jadi kok terus ada. Iya, nggak apa-apa. Ketika debitur ini macet kan, dalam prakteknya itu penagihannya itu sudah kelewat batas. Dan mungkin bisa dikatakan lembaga keuangan fintech lending ini melanggar hukum pidana juga menurut saya. Ya, membuat, jadi ada hukum-hukum pidana yang dia langgar. Nah ini mungkin bisa dikaji lebih lanjut. Mungkin saran saya, Mbak Natasha lebih fokus ke pengertian fintech lending, prosedur kreditnya, terus penagihan-penagihannya, pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi ketika konsumen itu dirugikan, apakah dari sisi perdata atau ada pidananya. Yang saya alami, saya itu pernah ada teman pinjam gini lah, saya diteror. Nah ini mungkin bisa dikaji, dikaitkan dengan hukum pidana, mungkin dengan UU ITEK. Sedangkan kalau untuk perlindungan perbandingan itu nanti Anda luas sekali pembahasannya. Termasuk dengan kaitannya dengan COVID-19 kan Anda harus kembali ke bagaimana apakah sebelum COVID itu restrukturisasi kredit bagaimana Anda harus bahas juga, namanya seperti itu kan Anda akan membandingkan ya. Terus sebaiknya peraturan tentang inovasi keuangan digital sektor jasa keuangan, dasar hukumnya kamu cantumkan juga di dalam latar belakang masalah peraturan OJK nomor 13 POJK 02 2018 itu masukan dari saya.
Terus Anda bahas juga apa peran notaris di sini. Kalau tidak ada ya tulis saja tidak ada. Jadi tidak ada peran notaris. Sebabnya saudara nanti akan menjadi notaris paling tidak kalau bisa ya setiap tesis itu ada pembahasannya tentang kaitan atau notaris. Jadi untuk sementara itu dulu Mbak Natasha. Waktu saya kembalikan kepada Ma'arif, matur suwun. Terima kasih Pak Eret. Silakan Nastasia. Apa mau ditanggapi, masukan, kalau ada yang perlu tanggapi silakan. Ya Pak, untuk yang saya kan mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama itu mengenai perbandingan, yang kemudian yang kedua itu mengenai penyelesaian sengketa. Nah, nanti dalam perbandingan tersebut, itu niatnya itu nanti akan sedikit dibahas mengenai peran notaris. Jadi nanti ada sedikit pembahasan mengenai peran notaris di situ. Karena kan ya, sebagaimana diketahui bahwasanya kalau misalkan perjanjian kredit, kalau misalkan melalui bank konvensional, biasanya atau kebanyakan menggunakan jasa notaris. Sedangkan kalau misalkan melewati fintech lending itu tidak ada peran notaris di situ, tidak ada. Nah, makanya rumusan masalah yang pertama itu saya mengambil perbandingan itu. Selain nanti saya akan membandingkan adanya sebuah situasi di mana terdapat ketimpangan karena kredit melalui bank konvensional itu dapat dilakukan restrukturisasi, sedangkan untuk yang fintech itu tidak mendapat keringanan atau tidak mendapat aturan yang dapat meringankan kredit yang dilakukan melalui fintech itu sendiri, seperti itu Pak. Makanya saya mengambil rumusan masalah yang pertama itu perbandingan antara perbandingan restrukturisasi antara perbankan konvensional dengan fintech lending. Kemudian untuk yang kedua, kenapa saya mengambil bahasan mengenai penyelesaian sengketa, itu nanti saya akan sedikit membahas mengenai hal yang terjadi dalam debitur yang melakukan pinjaman melalui fintech lending, itu kan karena mekanisme yang seperti tadi Bapak Eret sebutkan bahwa mekanisme penagihannya kurang pas, kemudian tidak mendapat keringanan atau tidak mendapat restrukturisasi sebagaimana kredit yang dilakukan oleh bank konvensional, sehingga di situ nanti saya akan memfokuskan bagaimana perlindungan hukumnya atau penyelesaian sengketanya apabila debitur itu prestasi akibat force majeure atau keadaan memaksa dari adanya COVID-19 ini. Seperti itu, Pak Eret. Demikian, Pak. Ya, saya paham. Saran saya yaitu dijelaskan sedikit dalam latar belakang masalah. Jadi, orang membaca dari latar belakang masalah itu sudah paham apa yang akan saudara teliti nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Red. Ini saya penegasan aja sama Nastasia. Berarti kalau yang satu itu sumber perikatannya POJK ya, peraturan perundang-undangan yang diatur dalam POJK. Betul? Betul, Pak. Ya. Jadi kalau fintech lending sumber perikatannya perjanjian ya? Iya, Pak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, berarti tunduk pada KUH Perdata ya? KUH Perdata. Ya, tadi dalam yang pertama pun sebenarnya juga perjanjiannya tunduk pada KUH Perdata, tapi nanti pintu masuknya silakan mengulas pasal 1339 ya, sumber perjanjian. Perjanjiannya itu sendiri, kesusilaan atau kepatutan ya. Kemudian yang terakhir peraturan perundang-undangan ya. Jadi jangan undang-undang, tapi kalau nanti Mbak bahas 1339 disebutkan undang-undang, tapi selalu saya komentari diperluas peraturan perundang-undangan. Sebab POJK bukan undang-undang, bukan, tapi peraturan perundang-undangan. Ya.
Jadi tambahan saya memperdalam itu aja. Kemudian tolong kalau bicara COVID jangan bicara semua sektor perekonomian berimbas. Terimbasnya bisa positif, bisa negatif. Jadi juga tolong dimunculkan positifnya. Positifnya misalkan jasa pengiriman barang, itu malah positif. Setuju? Iya, Pak. Iya, saya pernah mengalami dulu. Mungkin Pak iya, banyak kirim barang. Mengalami, Pak. Saya pernah ngirim barang ke Surabaya, travel, pengiriman. Sebelum masuk itu udah ditanya Pak Eret. Pak Arif, ini barang yang dikirim apa? Saya bilang makanan. Kalau terjadi kerusakan, saya tidak bertanggung jawab. Gimana Pak Arif? Gimana Bapak? Ya terpaksa saya jawab iya Pak Eret. Karena kondisinya kita butuh mereka berani nawar gitu. Sebab kalau tidak, ya pasti nggak diangkut. Kira-kira begitu. Jadi tidak. Mungkin termasuk listrik. Listrik itu imbasnya kan positif. Kita tiap hari menggunakan ini. Mungkin jasa pulsa juga positif kan? Iya, Jadi, iya. makanya kemarin saya, Mbak, tolong penggunaan bahasanya hati-hati ya. Bisa berimbas positif, bisa negatif. Hanya pada umumnya orang yang berpikirkan negatifnya. Dalam kondisi tertentu bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau ini mungkin silahkan dicermati. Tolong yang selalu saya katakan, dalam perjanjiannya itu nanti ada klausul enggak. Misalkan terjadi wan prestasi, apa jaminannya? Ya. Kalau enggak ada, kan berarti menggunakan pasal 1131 KUH Perdata, alas hak jaminan umum. Nah, pada saat menggunakan alas hak jaminan umum, itu kan harus melalui penyelesaian sengketa. Nah, biasanya melalui pengadilan, tapi kalau di situ sudah ada non-litigasi, berarti kan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nah, kira-kira saya itu tambahan saya, nanti silakan masukan dari Pak Eret, terutama latar belakang, diberikan pemahaman sehingga pembaca bisa langsung fokus memahami bahwa ini nanti arahnya POJK sama fintech lending. Nah, ini mungkin kalau Pak Eret setuju. Fintech lending yang jadi masalah adalah materai. Setuju Pak Eret? Kalau perjanjian harus materai, fintech lending pakai materai tidak? Ini Pak Eret yang notaris itu kan pasti di file-nya tuh banyak perjanjian ya Pak? Tapi begitu ada materai, kalau Pak Eret kan bisa materai fisik. Kalau fintech lending, ada materai fisik nggak? Katakanlah ada. Fintech lending materai fisiknya sekali bisa dipakai beberapa kali atau setiap perjanjian diganti. Nggak bisa ngecek. Setuju Pak Eret? Ya. Apa mereka tiap ada perjanjian setor materai, uang materai itu ke negara? Nah, makanya ini kalau fintech lending kan materainya bisa dimunculkan bisa, tapi apakah setiap perjanjian materainya baru? Belum tentu. Seperti kita dapat tagihan kartu kredit itu kan ada materai, biaya materai. Betul, nah kira-kira ini yang lainnya kalau tertarik, ini persoalan fintech lending salah satunya yang saya kasih adalah materai. Nah, nanti mungkin dengan peraturan biaya materai ya, cetakan materai itu apakah ada nomor yang jelas bisa terpotret sehingga begitu fintech lending loh ini nomornya sama gugat aja. Kira-kira memenuhi syarat nggak itu? Memenuhi syarat nggak? Enggak, memenuhi syarat nggak dengan peraturan biaya materai, dengan kita dipotong materai tapi nggak ada fisiknya itu. Nah, makanya ini kan saya persoalkan Pak Eret. Mari kita diskusikan. Ini fakta loh, di depan mata kan. Tapi kan belum ada yang mengkritisi ini, atau saya belum tahu ya. Saya belum tahu apakah sudah ada yang mengkritisi ya. Saya kelihatannya pernah baca dosen UI, ya, salah, pernah mengkritisi ini, fisiknya, termasuk tanda tangan. Ya. Tanda tangan ada yang mempersoalkan cair dan tidak. Kalau cair kan berarti harus fisik ada, tapi kalau fintech lending kan pasti bukan cair gitu. Bukan cair. Karena di copy. Nah, kita asal itu. Maka mungkin mahasiswa ada yang mau nambah? Nggak ada? Pak Eret mau nambah? Tekap Pak, cukup. Tekap, ya. Oke, saya juga cukup. Silakan nanti Mbak Nastasia catatan-catatan terutama dari Pak Eret diperhatikan. Nanti kita diskusikan lagi untuk tahapan berikutnya ya. Ini yang ada bimbingan saya Pak Eret, ini gadis ini belum maju nih Pak Eret, sama Katia ini. Ada dua, satu tadi. Ya. Lancar, mudah-mudahan lancar. Iya, suasana seperti ini ya, saling memaklumi, silahkan daftar. Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya, sebelum saya tutup, saya terima kasih kepada Pak Eret yang sudah berkenan meluangkan waktu
untuk menguji, tapi ini sampai saat ini saya buka HP saya, Pak Hari belum merespon, ya. Jadi sementara nanti saya komunikasi dengan Pak Hari gimana, atau dua, atau nanti diuji sendiri. Baiklah, mungkin Nastasia ada sesuatu sebelum saya tutup? Cukup ya? Cukup. Sekali lagi terima kasih Pak Aret, terima kasih Nastasia, terima kasih para mahasiswa yang telah hadir. Sementara acara saya kira cukup, saya akhiri. Sukses untuk Nastasia dan teman-teman yang lainnya. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Eret. Terima kasih Pak, makasih Pak. Sehat-sehat selalu Pak. Ya, ini Pak Upam Mabduri ini baru muncul ini. Oke, terima kasih semuanya. Mohon izin saya dulu.